Cerita dimulai dengan memperlihatkan Michael, seorang tentara yang mencari saran dari temannya mengenai cara romantis untuk melamar pacarnya. Setelah mendapatkan saran tersebut, Michael pulang dan menemukan pacarnya yaitu Abby telah menyiapkan makan untuknya. Dengan penuh kejantanan, Michael langsung melamar Abby dan mengajaknya untuk menikah. Abby dengan senang hati menerima lamaran tersebut dan mereka memutuskan untuk menggelar pertandingan futsal guna melihat kondisi gawang milik Abby. Keesokan harinya Michael menerima telepon dari rumah sakit bahwa ayahnya yang bernama Roldan mengalami kecelakaan dan dirawat di sana. Meskipun hubungan Michael dengan ayahnya sedang tidak baik, namun bujukan dari Abby membuatnya setuju untuk mengunjungi ayahnya. Begitu mereka tiba di rumah, Abby memutuskan untuk tinggal dan merawat Roldan selama masa pemulihannya. Meskipun terlihat ketidaknyamanan dari Michael terhadap ayahnya, keputusan Abby untuk mendukung Roldan menciptakan suasana keharmonisan dalam keluarga. Terlihat Michael yang sedang sibuk mengisi formulir pinjaman untuk pernikahannya dengan Abby. Terlihat kontras dengan keinginan Abby yang menginginkan pernikahan yang sederhana. Suasana tiba-tiba memanas ketika ayahnya tanpa sengaja menjatuhkan handphone Michael, memicu kemarahan besar dari Michael. Abby dengan bijak mengambil peran sebagai penengah, memisahkan mereka, dan kemudian mendekati Michael untuk menenangkan suasana. Ternyata akar kebencian Michael terhadap ayahnya bermula ketika ibunya sedang sakit dan meninggal. Ayahnya yang selalu sibuk dengan pekerjaannya tidak memberikan perhatian dan bahkan tidak hadir saat pemakaman ibunya. Abby dengan penuh pengertian membuka luka masa lalu ini, memberikan Michael ruang untuk mengungkapkan perasaannya. Saat Abby memutuskan untuk tidak memakai cincin pemberian Michael, ia menunjukkan kebijaksanaannya bahwa membangun keluarga baru memerlukan ketenangan batin dan pemulihan dari luka masa lalu. Di momen yang penuh emosi, Roldan mendekati Michael yang sedang sendirian. Roldan dengan rendah hati meminta maaf dan menjelaskan alasan dibalik ketidakhadirannya pada saat-saat kritis tersebut. Cerita masa kecil Roldan yang sulit menggambarkan tekadnya untuk memberikan kebahagiaan kepada anaknya mematahkan dinginnya hati Michael. Penjelasan tersebut membuat Michael tersentuh dan sadar akan tekad besar ayahnya untuk melindungi dan memastikan kebahagiaan hidup bagi keluarganya. Dalam keharuan, Michael dan Roldan saling meminta maaf, mengakhiri ketegangan yang sudah bertahun-tahun. Keesokan harinya, suasana keluarga mereka sudah akur dan mereka bersama-sama menikmati hidangan makanan. Roldan sebagai tanda perdamaian memberikan sejumlah uang kepada Michael untuk biaya pernikahannya dengan Abby, dengan harapan agar Michael tidak perlu mengajukan pinjaman. Hari-hari berlalu, Michael bersama timnya mendapatkan misi penting untuk menangkap seorang teroris yang memasok senjata ilegal ke berbagai kelompok. Misi ini penuh resiko di antara hidup dan mati. Michael dengan berat hati memberitahu Abby tentang tugasnya dan berjanji akan kembali. Abby sebagai tanda kesetiaan memberikan cincin yang ia kenakan kepada Michael sebagai simbol bahwa mereka akan menikah dan berjanji menunggu kepulangannya. Sebelum berangkat, mereka menyempatkan waktu untuk bermain futsal, menciptakan kenangan yang kuat sebelum berpisah. Hari keberangkatan Michael tiba dan ia diantar hingga ke depan rumah. Seiring berjalannya waktu, seminggu setelah kepergian Michael, Abby memutuskan untuk bekerja sebagai pengasuh di panti jompo. Meskipun sibuk dengan pekerjaannya, kekhawatiran Abby terhadap keselamatan Michael tetap ada. Setelah sejauh ini, tak ada kabar dari Michael membuatnya semakin cemas. Sementara itu, ada seorang pria yang menaruh perhatian pada Abby di tempat kerjanya, namun Abby tidak memberikan respon apapun terhadap perhatian tersebut. Tidak berselang lama, Michael memberi kabar lewat telepon karena terkendala oleh minimnya sinyal di tempatnya berada. Abby merasa lega mendengar suara dan menerima kabar bahwa Michael baik-baik saja. Meskipun jarak memisahkan mereka, cincin yang diberikan oleh Abby menjadi pengingat kuat akan janji mereka untuk menikah, menguatkan tekad Abby untuk menunggu kepulangan Michael dengan setia. Ketika berada di rumah, muncullah seorang wanita bernama Therese, putri dari rekan bisnis Roldan yang sudah meninggal, yang ternyata juga merupakan teman bermain futsalnya. Di sisi lain, saat sedang beristirahat, Michael dan kawan-kawannya dihampiri oleh seorang anak kecil yang berjualan makanan. Tanpa ragu, Michael memborong dagangan anak tersebut. Tak berselang lama, ayah dari anak tersebut datang dan menyuruh anaknya untuk pulang. Ayah tersebut sangat berterima kasih kepada Michael dan berjanji untuk membalas kebaikan tersebut suatu saat nanti. Singkat cerita, Therese menghampiri Roldan dan ia merasa cemburu melihat kedekatan antara Roldan dengan Abby. Untuk meredakan kecemburuan Therese, Roldan dengan bijak mengajaknya untuk bermain futsal, menciptakan momen kebersamaan yang bisa meredakan ketegangan. Adegan berpindah kepada Michael yang tiba-tiba diserang oleh sekelompok teroris di dalam hutan. Tragedi ini mengakibatkan semua rekan Michael tewas di tempat tersebut. Berita tersebut sampai kepada pihak keluarga Michael dan kehilangan yang dirasakan, terutama oleh Abby, sangat mendalam. Meskipun jasad Michael belum ditemukan, keluarga dan teman-temannya sangat bersedih atas nasib yang menimpa Michael dan rekan-rekannya. Keberanian dan pengorbanan mereka untuk melindungi keamanan membuat tragedi ini semakin mengiris hati, meninggalkan duka mendalam dalam keluarga mereka. Suatu hari Abby pulang dengan keadaan mabuk berat dan salah mengira Roldan sebagai Michael.
Dalam keadaan mabuk, Abi mengajak Roldan bermain futsal dan memintanya untuk mengiring bola ke gawang, mengira bahwa Roldan adalah Michael. Namun Roldan dengan bijak mengetahui bahwa ini adalah hasil dari keadaan mabuk Abi. Tanpa memberikan reaksi yang dapat memperburuk situasi, Roldan memutuskan untuk pergi dan meninggalkan Abi. Keesokan paginya, suasana canggung terasa di antara mereka berdua akibat insiden tadi malam. Mereka kemudian saling meminta maaf untuk menghindari kecanggungan di antara mereka. Seiring berjalannya waktu, hubungan antara Abi dan Roldan semakin erat karena kebersamaan yang terjalin di hari-hari mereka yang dihabiskan berdua. Pada suatu malam, Abi merayakan hari jadinya yang ke-7 bersama Michael yang sayangnya tidak bisa bersamanya. Roldan mencoba menghibur Abi yang sedih dengan memperlihatkan foto Michael saat masih kecil. Tanpa terduga, mereka spontan menggelar pertandingan futsal dan Roldan berhasil mencetak gol ke gawang Abi, gadis yang akan dinikahi oleh putranya sendiri. Esok paginya Abi menerima telepon dari rumah sakit yang memberitahu bahwa Michael sudah ditemukan dalam keadaan selamat. Namun berita ini disertai dengan kenyataan bahwa Michael mengalami kekerasan fisik dan trauma yang mendalam, mengubah sikap dan perilaku menjadi pemarah dan temperamental. Ini adalah sebuah kabar yang mengejutkan dan menuntut perhatian khusus untuk membantu Michael melewati masa sulit ini. Suatu ketika, Abi merasa sangat bersalah karena peristiwa bermain futsal dengan calon mertuanya mencurahkan perasaannya kepada sahabatnya. Untuk menghilangkan rasa bersalahnya, Abi memutuskan untuk mengajak Michael bermain futsal sebagai cara untuk melepaskan beban masalah yang terjadi. Singkat cerita, Michael melihat Abi sedang berbicara dengan seorang pria di tempat kerjanya dan segera memberi perhitungan kepada pria tersebut. Abi mencoba menghentikan aksi Michael dan untuk menenangkan pikirannya, Michael memutuskan untuk pergi minum. Di sana, ia dihampiri oleh seorang wanita yang tak dikenal dan tanpa pikir panjang, mereka langsung menggelar pertandingan futsal yang seru. Sementara itu, Therese menghampiri Roldan setelah melihat foto Roldan bersama Abi. Therese marah dan cemburu, meninggalkan Roldan dan mencari Michael untuk menghasutnya. Di sisi lain, Roldan meminta maaf kepada Abi karena menyeretnya dalam situasi yang rumit. Abi merasa tertekan dan tersiksa dengan kondisi Michael yang sangat berbeda dari yang dulu dikenalnya. Setiap hari ia hidup dengan kecemasan dan ketakutan akan kemungkinan Michael menyakitinya. Roldan merasa tidak bisa memberikan bantuan yang memadai. Untuk mengurangi ketegangan, mereka memutuskan untuk langsung memulai permainan futsal. Dalam pertandingan tersebut, beberapa gaya dan keterampilan ditunjukkan, menciptakan momen yang menghibur dan melepaskan ketegangan di antara mereka. Saat Michael tiba-tiba pulang, ia melihat ayahnya dan Abi sedang duduk bersama di kursi, sedang merencanakan liburan keluarga. Suasana penuh kebahagiaan menyelimuti mereka saat makan malam, terutama setelah Michael memberitahu bahwa ia telah menjalani pemeriksaan kesehatan dengan seorang psikiater dan mendapatkan beberapa resep obat dan masukan. Namun kebahagiaan itu tiba-tiba sirna ketika Michael tiba-tiba menodongkan senjata kepada mereka. Terungkap bahwa Michael mengetahui perselingkuhan antara ayahnya dan Abi, termasuk melihat mereka bermain futsal bersama. Michael merasa sakit hati dan dikhianati, menganggap bahwa perjuangannya untuk bertahan hidup dan pulang dengan selamat menjadi sia-sia. Diketahui jika saat itu, orang yang membantu dan membebaskan Michael saat disandra adalah ayah dari anak yang jualannya pernah diborong oleh Michael. Singkat cerita, mereka bertiga kini akhirnya menjalani hidup masing-masing. Suatu hari Roldan mendatangi rumah kos Michael, membawa surat dari Abi yang diakhiri dengan air mata. Michael dengan penuh emosi membaca surat tersebut yang berisi permintaan maaf dari Abi. Di akhir cerita, kita melihat Michael mengunjungi ayahnya yang sedang dirawat di rumah sakit. Momen ini menciptakan lingkaran penuh dalam narasi, menggambarkan perjalanan emosional karakter utama dari kesedihan dan pengkhianatan menuju harapan dan perdamaian. Kunjungan Michael ke ayahnya di rumah sakit memberikan nuansa penuh kehangatan, menunjukkan pentingnya ikatan keluarga meskipun melalui lika-liku yang sulit dalam hidup mereka. Lalu film pun selesai.